Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Putri Andria. NIM saya 190304 340. Baiklah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Riau. Ilmu manajerial yang berkonsentrasi pada manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, manajemen operasional, dan manajemen pemasaran dan wirausaha. Visi dan misi dari Prodi Manajemen ini yaitu, pertama, visinya menjadikan program studi manajemen sebagai lembaga pendidikan tinggi yang bermarwah dan bermartabat dalam menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian manajemen di bidang pemasaran dan wirausaha, pengelolaan SDM, operasional, dan keuangan yang menguasai IPTEX dengan landasan INTAK tahun 2030. Sementara misinya yaitu yang pertama, menyelenggarakan pendidikan di bidang manajemen melalui teori dan praktek. Yang kedua, mampu menguasai menghasilkan sumber daya manusia yang profesional mampu berpikir kritis dan berjiwa entrepreneur berdasarkan INTAK. Yang ketiga yaitu menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam bidang manajemen bagi dosen dan mahasiswa untuk mengembangkan IPTEX sehingga memberikan kontribusi kepada masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan. Selanjutnya yang keempat, yaitu menyelenggarakan kegiatan pengabdian di bidang ilmu dan keterampilan manajemen guna memberikan sumbangsi kepada masyarakat. Yang terakhir, menyelenggarakan pendidikan ilmu dan keterampilan manajemen yang bernilai Al-Islam Kemuhammadiyaan. Selanjutnya, tujuan program studi manajemen Universitas Muhammadiyah Riau bertujuan menghasilkan sarjana ekonomi yang memiliki kemampuan dalam bidang pengetahuan, sikap dan keterampilan dan komunikasi yang mampu melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan bisnis dan organisasi yang sesuai kebutuhan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang materi teknologi informasi, perlunya teknologi informasi dan sistem informasi. Yang pertama ada teknologi informasi atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Information Technology atau IT. Adalah teknologi yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan menyebarkan informasi. Istilah ini umumnya bukan hanya digunakan untuk komputer dan jaringan komputer, tetapi juga mencakup teknologi informasi lain seperti televisi dan telepon. Selanjutnya, perlunya teknologi informasi. Banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dari adanya teknologi informasi. Dari sekian banyak manfaat yang bisa didapatkan, beberapa di antaranya itu lebih mudahnya dan cepatnya dalam melakukan proses komunikasi. Proses perdagangan dapat dilakukan secara elektronik, mudahnya akses terhadap suatu informasi, pekerjaan bisa dilakukan secara daring. Bahkan lingkungan pun menjadi lebih terjaga dikarenakan penggunaan kertas yang lebih sedikit. Selain dikarenakan beberapa manfaat tersebut, penyebab suatu teknologi informasi menjadi sangat diperlukan, juga dikarenakan tekanan akibat dari persaingan bisnis, meningkatnya kompleksitas dan tugas manajemen, perlunya waktu tanggap yang lebih cepat dan pengaruh globalisasi. Selanjutnya, pengertian sistem informasi. Secara umum, pengertian sistem informasi adalah suatu sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen, pengambilan keputusan atau kebijakan, dan menjalankan operasional dari kombinasi orang-orang, teknologi informasi, dan prosedur-prosedur yang terorganisasi. Atau sistem informasi diartikan sebagai kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen. Sedangkan dalam arti luas, sistem informasi diartikan sebagai sistem informasi yang sering digunakan menurut kepada interaksi antara orang, proses, algoritmik, data, dan teknologi. Materi yang kedua yang akan dibahas adalah perangkat keras komputer hardware dan perangkat lunak komputer software. Komponen hardware disebut juga perangkat keras yang di dalamnya terdapat input dan output. Perangkat input dan perangkat masukan adalah perangkat yang memiliki fungsi memasukkan data ke dalam sistem komputer. Berikut beberapa contoh perangkat input, yaitu yang pertama ada keyboard komputer. Adalah perangkat keras yang digunakan untuk mengetikkan huruf, simbol, dan sejenisnya. Yang kedua ada mouse, adalah perangkat kecil yang berguna untuk menggerakkan pointer dengan lebih efisien. Yang ketiga ada mikrofon, perangkat yang digunakan untuk memasukkan suara agar dapat diproses
oleh sistem komputer. Dan yang keempat ada scanner, adalah perangkat yang memiliki fungsi untuk menginput data seperti gambar. Unit sistem adalah perangkat pengolah data yang terdiri dari komponen elektronik, sirkuit, dan unit sistemnya, yaitu terletak pada motherboard atau mainboard. Komponen utama motherboard adalah prosesor dan memori. Selanjutnya ada perangkat lunak komputer. Perangkat lunak adalah peranti atau komponen di komputer yang dibentuk data, program, dan file digital yang bisa dibaca atau dipasang dalam komputer. Server bisa juga disebut sebagai bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud. Dan istilah seperti ini digunakan agar menonjolkan perbedaan dalam antara software dan hardware. Karena dikatakan sebuah software, maka bisa dikatakan bahwa software itu jelas berbeda dengan hardware perangkat keras. Jenis aplikasi perangkat lunak yaitu yang pertama ada perangkat lunak sistem operasi, yang kedua perangkat lunak driver, yang ketiga perangkat lunak aplikasi, dan yang keempat bahasa pemrograman. Materi yang ketiga adalah data pengetahuan dan penunjang keputusan. Yang pertama ada pengambilan keputusan di level manajemen. Pengambilan keputusan merupakan suatu hasil dari proses mental atau kognitif yang membawa seseorang yang terlibat ke dalam pemilihan sebuah rangkaian aksi dari beberapa alternatif pemecahan masalah yang ada. Semua proses pengambilan keputusan tentu menghasilkan satu keputusan final. Selanjutnya ada tipe-tipe pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, terstruktur, merupakan keputusan yang rutin sehingga dapat membentuk sebuah pemrograman, membentuk sebuah penyelesaian. Yang kedua ada setengah struktur, merupakan perpaduan antara keputusan terstruktur dan tidak terstruktur. Selanjutnya yang ketiga adalah tidak terstruktur, merupakan keputusan yang tidak dapat diprogram dan tidak selalu dapat terjadi. Selanjutnya jenis-jenis pengambilan keputusan di level manajemen. Pada umumnya, suatu organisasi memiliki hierarki manajemen. Secara klasik, hierarki ini terbagi atas 3 tingkatan, yaitu yang pertama ada manajemen puncak, yang kedua manajemen menengah, dan yang ketiga manajemen operasional. Yang kedua ada sistem penunjang keputusan. Dalam pengambilan keputusan ada suatu sistem yang disebut sistem penunjang keputusan. Sistem penunjang keputusan merupakan sistem yang dapat membantu pada saat pengambilan keputusan dalam bisnis atau organisasi. Sistem penunjang keputusan dapat digunakan pada tingkat manajemen, operasi, dan perencanaan. Sistem penunjang keputusan juga dapat digunakan untuk membantu mengambil keputusan dalam masalah yang memiliki kemungkinan berubah dengan cepat. Sistem penunjang keputusan dapat berupa komputer atau tenaga manusia atau kombinasi dari keduanya. Baiklah, selanjutnya materi keempat yang akan dibahas yaitu tentang data, informasi, dan pengetahuan. Yang pertama ada data. Data adalah bentuk informasi dengan bahasa tertentu yang telah diolah secara efisien, dapat berupa subjek tunggal yang digunakan dalam suatu proses tertentu. Yang kedua ada informasi. Kesimpulan dari suatu data atau hasil dari data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga dapat memberikan pengetahuan kepada orang yang menerimanya. Yang ketiga ada pengetahuan. Pengetahuan adalah informasi yang valid, kontekstual, relevan, dan dapat ditindaklanjuti. Informasi yang dikodifikasikan. Value. Yang pertama ada knowledge, yang kedua ada information, dan yang ketiga ada data. Demikian hasil presentasi dari materi-materi yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.